Hai semuanya, kembali lagi di channel Rekap Film Takumi Ken. Hari ini kami akan menceritakan film 2022, bertema drama, biografi, keluarga, berjudul Elvis. Film yang menceritakan tentang kisah perjalanan sang legenda musik rock and roll Elvis Presley, di dunia hiburan. Sebelum masuk ke ceritanya, duduklah dulu, rileks, dan tetaplah aman. Film dibuka dengan seorang pria bernama Kolonel Tom Parker, sekaligus narator di film ini, dan muncullah suara pembawa acara yang mengatakan jika kolonel tadi merupakan manajer dari Elvis Presley. Kolonel tersebut sedang dalam keadaan kritis, dan dia mengklaim jika dialah yang menemukan Elvis. Tanpa ada dia, Elvis Presley tidak akan pernah ada. Tak lama kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pembawa acara, yang mengatakan jika Kolonel Tom Parker merupakan manajer yang pembohong, penipu, dan menerima sebanyak 50% dari pendapatan Elvis untuk digunakannya berjudi, dan juga menggunakan Elvis sebagai ATM berjalannya saja. Banyak juga yang beranggapan, bahwa Kolonel Tom Parker bertanggung jawab atas kematian Elvis Presley. Di saat yang hampir bersamaan, Kolonel Tom Parker yang sedang kritis terbangun dari kenangannya, ketika masih menjadi manajer Elvis Presley, dan mengatakan jika dia tidak bersalah. Waktu kembali jauh sebelum masa kritis, Kolonel Tom Parker, pada saat itu telah keluar dari karnaval dan memutuskan masuk ke dunia bisnis musik country, yang pada saat itu dia bermitra dengan Hank Snow, salah satu bintang terbesar yang dia miliki. Pada tahun 1955 di Texana, Tom memutar sebuah lagu country yang ada ritme negronya, namun setelah diketahui ternyata penyanyinya adalah orang berkulit putih, berbeda dengan kebanyakan lagu serupa yang biasanya ritme negro dinyanyikan oleh orang kulit hitam. Karena mengetahui keunikan yang terjadi, maka Kolonel Tom Parker dan mitranya bergegas pergi ke Louisiana, di mana sesampainya di sana, penyanyi country musik dengan ritme tersebut akan tampil di acara. Bertemulah Kolonel Tom Parker dengan penyanyi kulit putih tadi, meskipun tidak secara tatap muka, karena Kolonel hanya memperhatikan dari kejauhan, dan dia akhirnya melihat penyanyi kulit putih yang bernama Elvis. Kemudian dia mendengar Elvis dan teman-temannya sedang mendoakan Jesse, saudara kembar Elvis yang telah meninggal sejak kecil. Kembali mundur jauh ke masa kecil di tahun 1947 Mississippi. Ketika sedang bermain, mereka mendengar dari kejauhan ada suara orang yang sedang bernyanyi. Jadi Elvis dan teman-temannya segera ke sana dengan mengintip di sela di dinding rumah. Dan mereka melihat orang bernyanyi dengan gerakan yang sangat energik. Kemudian Elvis dengan segera menggerakkan badannya, dan gerakan itulah yang dipakai sampai dia menjadi penyanyi seperti saat ini. Kembali ke tahun 1954, sedang ada produksi lagu yang didengar oleh Kolonel Tom Parker di sebuah studio musik yang bernama Sun Studios. Awal terpilihnya Elvis sebagai penyanyi di sana dikarenakan Sun Studios bingung bagaimana membayar tagihan, dan tak sengaja mereka menemukan bakat yang luar biasa di dalam diri Elvis. Seiring berjalannya waktu, keuangan Sun Studios akhirnya mulai membaik, dan lagu yang dibawakan oleh Elvis juga menjadi hits kala itu. Ketika Elvis manggung untuk pertama kalinya, Kolonel Tom Parker mengawasinya dari kejauhan, dengan impresi pertama bahwa Elvis adalah orang yang aneh, karena memakai make-up yang feminim serta rambut yang klimis. Di awal dia bernyanyi, penonton tidak merespon dengan baik, namun setelah menggerakkan badannya yang bergetar-getar, respon penonton terutama penonton wanita, langsung berteriak histeris sampai memenuhi seisi studio. Pada saat itu Kolonel Tom melihat Elvis sebagai ladang uangnya. Singkat cerita Elvis akhirnya pergi bersama Kolonel ke Florida, dan memasukkan Elvis ke berbagai aksi terbarunya, dan tur juga ke berbagai negara bagian, dan semua tiketnya dengan cepat habis. Namun antara Elvis dengan Kolonel belum pernah bertemu secara langsung. Di sisi lain, karena jadwal yang padat dan harus selalu fit, seorang rekan menawarkan obat untuk dia konsumsi agar tetap bugar, dan tanpa pikir panjang obat tersebut langsung dikonsumsi oleh Elvis Presley. Akhirnya, Elvis bertemu dengan Kolonel Tom Parker. Berkelilinglah mereka berdua, dan Kolonel menceritakan kehidupannya ketika masih di karnaval. Saat masuk wahana komedi putar, di sanalah Kolonel Tom Parker mengajak Elvis untuk bekerja sama, sekaligus ingin menjadi manajer Elvis, sehingga terbentuklah kesepakatan antara mereka berdua. Mulai saat itu kepemilikan Elvis Presley yang tadinya di Sun Studio, kini berada di RCA Studio, di mana menjadikan dirinya sebagai pembelian termahal di sepanjang sejarah musik. Pada akhirnya, impian untuk membelikan ibunya mobil bisa dilakukannya. Singkat cerita, pada akhirnya kehadiran dan ketenaran Elvis Presley menjadi kontra dan dikecam. Larangan tampil di media mulai bermunculan,
Sebabnya karena gerakan tarian Elvis yang vulgar untuk musik rock and roll, dan warna kulit yang dia miliki menjadi perdebatan. Karena musik yang dia mainkan adalah gospel, yang mana jenis musik dan ritme seperti itu biasanya digunakan oleh orang berkulit hitam. Karena kecaman atas Elvis tersebut, Kolonel Tom Parker memutar otak untuk merubah penampilan Elvis Presley, agar mesin uangnya tetap berjalan dan menyuruh Elvis untuk tidak menggoyangkan badannya seperti biasa. Hari perubahan Elvis Presley pun tiba. Pada saat itu dirinya dicap bodoh dengan tampilan baru yang dia kenakan. Elvis sempat emosi dan penggemarnya lebih suka Elvis Presley yang dulu. Di bawah tekanan dengan peraturan untuk tidak bergoyang selama dia menyanyi, Elvis menjadi kesal, dan pada akhirnya peraturan hanyalah peraturan. Elvis tetap menggerakkan badannya yang membuat para fansnya yang sebagian besar wanita teriak histeris, dan dirinya tetap di gayanya tersebut, karena dia nyaman dengan style seperti itu. Di sisi lain, Kolonel Tom Parker kesal dengan tindakan Elvis yang tidak mau menuruti keinginannya untuk tidak bergoyang selama menyanyi, dan pada saat itu pula kerusuhan pun terjadi, yang mengakibatkan Elvis pun dibawa pihak berwajib dan harus menjalani hukuman. Dia harus memilih antara pelatihan dasar di Jerman atau menjadi tahanan, namun pihak keluarga setuju untuk pelatihan dasar saja. Sayangnya, ibu Elvis meninggal karena terlalu banyak minum alkohol, hingga akhirnya terkena masalah hati. Setelah masa hukumannya selesai, Elvis beralih menjadi pemain film di Hollywood, yang akhirnya membuat popularitas Elvis semakin naik hingga mampu mengubah dunia. Pada akhirnya, Elvis lelah untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh kolonel, dan menyadari bahwa itulah yang membuat ibunya meninggal. Elvis pun menyuruh temannya membantu membuat Elvis kembali seperti yang dulu. Pada malam Natal saat dia konser, naiklah dia dengan jaket kulit hitam yang menggerakkan kembali badannya. Hal itu membuat Kolonel Tom Parker sebagai manajernya naik pitam. Karena selain gaya Elvis yang kembali seperti dulu, lagu yang dia bawakan juga tidak sesuai dengan yang direncanakan dan disetujui. Di saat yang sama, sedang ada acara di TV di mana Robert John F. Kennedy alias John Kennedy, seorang senator yang baru saja menyelesaikan pidatonya pada saat itu, tertembak oleh orang misterius, sehingga membuat konser berhenti sejenak, atas kabar duka yang mereka dapat. Kolonel dihantui lagi dengan pikiran karena ada seseorang yang mengatakan jika kolonel tidak punya paspor, tidak punya tempat tinggal, dan tidak pernah menjadi kolonel, namanya pun bukanlah Tom Parker, melainkan Andreas van Quick, yang melarikan diri dari Belanda. Kembali lagi ke Elvis, yang saat ini sedang berada di sebuah gedung bersama kolonel, untuk mengecek dan mempersiapkan untuk konser terbesar di dunia yang akan Elvis adakan. Singkat cerita di mana konser tiba, Elvis pun menyanyikan lagu pertama yang berjudul Did All Right, sekaligus tribute untuk ibunya yang telah meninggal. Di sela konsernya, Elvis memperkenalkan istrinya kepada penonton, manajernya Kolonel Tom Parker, dan menyanyikan lagu Suspicious yang sekilas mirip dengan keadaan yang dialami, karena dia seperti terperangkap tak bisa keluar dari Kolonel Tom Parker. 6 minggu kemudian, Elvis kembali melakukan konser, namun pada saat itu keamanan tidak ketat, dan sesaat sebelum Elvis manggung dia mendapati ancaman bahwa dia akan dibunuh, dan pada saat konser tiba ada seorang pria yang naik panggung dan mendekati Elvis. Namun Elvis meluncurkan kakinya ke arah pria tersebut, yang mengakibatkan konser tersebut agak terganggu, yang membuat kolonial marah karena tidak adanya keamanan yang ketat terhadap konser Elvis. Setelah kejadian tersebut rencana konser selanjutnya adalah 15 kota dalam 15 hari, namun dengan keamanan yang lebih ketat pastinya, bahkan kolonel ingin keamanan yang lebih ketat daripada keamanan presiden. Beberapa kota telah selesai, dan akibat padatnya jadwal membuat Elvis meminum banyak pil, dan Elvis pun beberapa kali dekat dengan fansnya. Sebelum konser dimulai, Jerry mengatakan bahwa tidak ada yang namanya tur internasional seperti yang dijanjikan kolonel, karena kolonel sendiri tidak punya kewarganegaraan, dan tidak ada identitas resmi. Mendengar cerita dari Jerry, Elvis pun jatuh pingsan. Lalu tibalah Kolonel Tom untuk menyuruh Elvis tetap melanjutkan konsernya dibanding membawanya ke rumah sakit, namun atas persetujuan ayah Elvis terlebih dahulu, karena ingin yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya dokter yang menangani Elvis pun menyuntikkan obat agar Elvis cepat pulih. Tiba di mana Elvis kembali konser, dan di sela dia bernyanyi, Elvis melakukan hal yang biasa dia lakukan, menyebut pemimpin konser terlebih dahulu, kemudian diteruskan memperkenalkan manajernya Kolonel Tom Parker. Namun kali ini dia berbeda mengenalkan manajernya kepada para penonton dan fansnya, di mana Elvis membuat kolonel terkejut, karena Elvis mengatakan jika kolonel punya hutang yang besar, dan konsernya di malam itu adalah pertunjukan yang terakhir yang dia mainkan. Penonton pun ikut terkejut dengan yang diucapkan oleh Elvis, diikuti dengan kolonel yang pergi ke belakang panggung.
Elvis pun meneriaki kolonel yang tidak memiliki paspor, dan memecat manajernya tersebut karena sudah mengetahui kebohongan yang dilakukan manajernya. Namun Elvis semakin marah setelah mengetahui jika manajernya mengambil 50% dari yang dia hasilkan, dan membawa seluruh aset yang dimiliki oleh Elvis. Singkat cerita, Elvis akhirnya bertemu dengan istrinya lagi di bandara sesaat sebelum Elvis pergi keluar kota untuk membintangi film bersama Barbra Tristan, dan istrinya menawarkan sebuah tempat istirahat untuk Elvis sekaligus tempat penyembuhan baginya, karena Elvis telah banyak mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian pergilah Elvis untuk berangkat membintangi film sekaligus berpisah dengan istri dan anaknya. Film akhirnya ditutup dengan pemberitahuan jika Elvis meninggal di usia yang cukup muda, yaitu 42 tahun karena serangan jantung. Banyak orang yang kehilangan karena Elvis adalah legenda rock and roll dunia, sementara pemakamannya sangat dipenuhi orang. Terakhir kali Elvis bernyanyi pada tahun 1977 yang pada saat itu dirinya sudah tidak mampu untuk berdiri, dan menyanyikan lagu terakhir bagi fans dan bagi dunia. Potongan ini adalah rekaman Elvis yang asli ketika menyanyikan lagu tersebut dan begitulah film berakhir. Dari film ini kita bisa belajar untuk memiliki pendirian dan keputusan. Jangan pernah mau digunakan sebagai alat, dan jangan mudah percaya apalagi dengan seseorang yang asal-usulnya tidak jelas. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa besok.